Om Swastiastu, selamat sore. Kita kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 1 bagi mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jadi minggu ini saya akan memberikan materi mengenai tugas yang sudah saya sampaikan minggu lalu, yaitu mengenai sambungan kayu. Saya ingatkan kembali bahwa tugas ini terdiri dari 2 buah tugas. Yang pertama adalah menggambar sambungan kayu yang sudah saya tentukan, dan yang kedua adalah membuat atau menyusun prototipenya. Untuk absensi minggu ini akan saya dasarkan pada progres pengerjaan tugas sebanyak 50%. Jadi kalau yang tidak sampai 50% tidak akan saya absen untuk minggu ini. Oke, jadi saya akan menunjukkan contoh sambungan kayu prototype yang sudah disusun oleh kakak kelas kalian. Ini contohnya, dan kita bisa belajar dari sini. Ada beberapa hal yang bisa diteruskan dan ada beberapa yang mungkin harus diluruskan. Jadi ini adalah pertama-tama saya perkenalkan prototipe yang saya minta kepada kalian untuk dibuat salah satunya. Sebenarnya tugasnya ada 2, menggambar sambungan kayunya di kertas A4 dan menyusun atau membuat prototipe sambungan kayu ini. Saya tidak ketemu untuk gambar sambungan, kemungkinan besar sempat hujan, banjir beberapa waktu yang lalu kantornya, dan sempat pindah, jadi saya nggak ketemu. Harap maklum ya, yang saya ketemukan hanya sambungan-sambungan kayu ini saja. Seperti ini, mereka dulu membuat 2 sambungan dengan 4 orang anggota kelompok. Karena sekarang masa pandemi, jadi saya memperingan tugasnya untuk 2 orang dan membuat 1 sambungan saja, baik gambar maupun prototipenya. Ini ya contoh-contohnya. Mana yang balok, ini yang balok, dan ini yang papan. Oke, semoga kalian bisa belajar dari sini. Ini yang saya maksud dengan prototype. Pertama saya ingin mengingatkan mengenai ukuran yang saya minta adalah penampangnya total itu adalah 20 cm. Dari sekian banyak yang ketemu, kurang dari separuhnya itu betul, yang lainnya itu panjang-panjang, dan pada akhirnya ukuran yang melebihi ketentuan itu akan menyulitkan kalian untuk mobilisasi sebenarnya. Jadi kalau dibuat compact dan ringkes, kalian tidak akan kesulitan nanti untuk membawanya, kan karena nanti dikumpul ya, ini ya dalam bentuk hard copy-nya dikumpul. Tentu saja prototipenya ini akan dikumpul dalam bentuk hard copy. Kita mulai saja ya. Jadi ini adalah sambungan yang betul, sambungan mulut ikan dalam bentuk balok. Kemudian ini juga mulut ikan, tetapi dia kurang tepat karena dia lebih panjang daripada ketentuan saya. Ini sambungan bibir lurus berkait. Ya, seperti itu. Kemudian ini ekor burung. Ini sambungan bibir miring berkait sama seperti ini. Ini berat banget ya, susah bawanya juga. Yang ini sambungan bibir miring. Ya, sambungan bibir miring biasa. Ini sambungan ekor burung sudut. Kemudian yang ini kurang tepat ya, karena ekor burungnya nggak sampai sini, harusnya dia separuh saja. Untuk sambungan papan seperti ini. Oke, yang ini sambungan lidah dan alur ya, yang biasa. Kemudian ini sambungan ini sambungan lidah lepas dan alur, jadi ada lidahnya, bisa dilepaskan juga, yang dapat tugas untuk papan. Kemudian ini sambungan lidah miring, sambungan lidah miring untuk papan. Oke, untuk saya dapat pertanyaan mengenai
ukuran juga, bahwa yang saya maksud dengan ukuran 6-10 untuk papan ataupun untuk balok ya, itu adalah penampangnya ya Dek ya. Penampangnya yang ini yang tidak akan berubah ukurannya. Jadi kamu beli papan 6-10, nanti kamu akan dikasih ukuran penampang yang seperti ini, tetapi panjangnya mungkin bisa sampai 3 meter atau sampai 4 meter. Nah, itu yang kamu olah untuk menjadi sambungan seperti ini. Sambungannya cuma perlu 20 cm saja. Jadi kalau misalnya kamu mau sama teman-teman kamu urunan juga boleh. Penilaian saya ya, jadi panjang totalnya itu 20 cm. Panjang ini termasuk sambungan. Kemudian ukuran penampangnya juga harus tepat 6-10. Jadi 6-10 seperti itu. Lalu saya juga akan menilai dari keberhasilan atau kemampuan dari sambungan itu, apakah ada celah atau tidak. Jadi kalau yang kayak gini ada celahnya nih ya, jadi nilainya kurang. Bandingkan sama yang ini, yang rapi ya. Oke, kayak gini dia, rapi. Aduh, sorry. Untuk finishing, sebaiknya di finishing ya, supaya tidak cepat rusak. Kecuali memang kayunya bagus, halus, boleh dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau misalnya dia kayunya kasar, ya sebaiknya di finishing. Kan kayunya agak kasar nih. Nggak mesti beli kayu yang baru. Kalau misalnya ada potong-potongan di proyek dan ukurannya juga sesuai, nggak apa-apa deh, pakai itu saja. Ya, kita dalam kondisi seperti ini tentu saja menghemat. Boleh saja pakai yang kebetulan ada mungkin di proyek atau di rumah gitu ya, masih ada, ya dipakai saja. Juga nih sambungan yang lain, ini kayunya juga bagus. Dan kemudian di sambungan kayu itu tidak perlu ditulis nama kalian ya. Ketika kalian mengumpulkan sambungan kayu, nanti kan mengumpulkan prototipe, kalian juga akan mengumpulkan gambarnya. Nah, saya akan mencoba membaca dari gambar kamu tanpa melihat prototipe itu. Apakah yang kamu gambar sesuai atau tidak dengan prototipe itu? Ya, supaya sambungannya tidak rusak ya. Dan saya tidak mau mengajarkan kalian vandalisme pada sumber daya alam. Seperti ini sambungannya. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya ingatkan kembali mengenai tugasnya, yaitu sambungan kayu itu sebenarnya ada dua, yaitu sambungan yang balok dan sambungan yang papan. Balok itu ukuran 6-10 dan panjang 20, dan papan pakai yang ukuran 2-15 panjang 20. Ukuran 6-10 dan 2-15 ini adalah penampang ya Dek ya. Ini ukuran yang tidak bisa berubah dari toko atau dari pabrik pengolahan kayu. Sedangkan panjang ini yang bisa kalian potong sebenarnya. Jadi kalian harus mencari ukuran yang sesuai dengan penampang ini untuk kalian buat sambungan. Pastikan dulu tugasnya itu adalah untuk sambungan papan atau sambungan balok, supaya juga tidak salah. Untuk gambar itu terdiri dari dua halaman. Halaman pertama adalah cover, dilengkapi dengan judul tugas, mata kuliah, nama mahasiswa dan NIM, dan yang terakhir Prodi ya, Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai. Jangan lupa juga ada lambang Universitas Ngurah Rai-nya. Di halaman kedua itu baru ada gambarnya. Ada gambar denah, tampak depan, tampak atas, potongan dan proyeksi miring dengan skala yang menyesuaikan pada sambungan yang sudah saya tentukan per kelompok. Semua gambar harus dibuat secara manual. Jadi kalau kalian berdua, mungkin kalian bisa membagi tugas. Satu ada yang membuat gambar, dan setelah gambarnya selesai, sambungan atau prototipenya menyesuaikan. Demikian materi dari saya untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada pertanyaan mengenai tugas, saya tunggu. Untuk pengumpulan tugas itu dikumpulkan setelah UAS. Jadi UAS sekira tanggal 12 Januari
2021. Jadi pada saat itu pengumpulan akhir dari tugas, baik tugas untuk menggambar bestek bangunan rumah tinggal itu, tugas besar, maupun untuk tugas sambungan kayu ini nanti akan dikumpul secara hard copy-nya. Tapi untuk asistensi silahkan nanti disesuaikan dengan permintaan saya. Akan saya tambahkan juga kemungkinan untuk dukungan file, yaitu berupa video selama kalian mengerjakan tugas ini. Jadi video ketika melakukan gambar ataupun ketika menyusun prototipe dari sambungan kayu tersebut. Demikian, sampai ketemu lagi. Om Santi 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 Om.